Ya, ketemu lagi dengan gue Akbar Wibowo. Kali ini gue akan membahas tentang Persib Bandung. Gimana ada update apa saja di Persib Bandung setelah kemarin kedatangan Mariano Peralta. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, tombol like juga. Kalau ada tombol hype boleh lah di hype supaya channel gue semakin berkembang dan bisa semakin kasih banyak info-info tentang sepak bola kepada kalian. Ya, yang pertama Persib sudah meresmikan Mariano Peralta. Peralta yang kita tahu seorang MVP Superliga Indonesia tahun lalu berhasil diamankan oleh Persib setelah sebelumnya saga transfer yang cukup berliku-liku dengan Persija Jakarta. Tapi akhirnya Persib melalui Pak Glenn langsung yang bernegosiasi dengan agen Peralta berhasil menikung di tikungan terakhir sehingga mengamankan tanda tangan Peralta. Wow, ini sangat-sangat pembelian yang ditunggu-tunggu oleh Boboto. Setelah sebelumnya diberikan kode P, ada yang mengira Paulo Dybala, ada yang mengira Paul Pogba, ada yang mengira P siapapun. Nah itu akhirnya terjawab dengan sudah diumumkannya Mariano Peralta ke Persib Bandung. Dengan direkrutnya Peralta, sektor sayap di Persib Bandung akan semakin penuh. Kita sudah tahu di musim lalu pun sudah ada Beckham, Berginho, Sadil Ramdhani, William Barros, ditambah lagi sekarang Peralta. Juga ada rekrutan baru Menalo. Ada lagi Ragnar Oratmangun yang juga bermain di sektor sayap. Menarik banget kan? Gila sayapnya Persib benar-benar ada beberapa posisi. Even satu posisi bisa diisi lebih dari 3 pemain yang kualitasnya semuanya kalau disimpan di klub Liga 1 pasti jadi starter. So, siapapun yang bermain sama kualitasnya karena memang Persib dalam tahun depan ini akan mengarungi sampai 4 kompetisi, yaitu Liga Indonesia, ACL 2, Piala Indonesia, dan Piala Presiden. So akan melelahkan kalau misalkan skuad Persib tipis hanya 1 atau 2 pemain berkualitas di tiap posisi. Namun dari yang sudah tebal itu pasti masih ada yang kurang-kurangnya. Dari berbagai info yang gue dengar, ada beberapa posisi yang masih terus dikejar. Yaitu yang pertama kiper, yang kedua bek kiri, lalu yang ketiga striker. Kemungkinan besar ketiga posisi tersebut diisi pemain lokal karena pemain asing Persib sendiri sudah 11, yang dimana kuota pemain asing di Indonesia ini sampai saat ini maksimal 11. Atau bisa saja pemain asing namun hanya didaftarkan di ACL misalkan, tidak didaftarkan di Liga Indonesia. Jadi ya kita lihatlah perkembangannya ke depan bagaimana. Cuman dari rumor-rumor yang gue dengar dari ketiga posisi itu, kita mulai dari kiper ya. Dari kiper ada beberapa yang sempat dikabarkan seperti hanya Cahya Supriyadi, ada Nadeo, ada ya siapapun. Ya ada lagi satu lagi kiper asing dari Kroasia. Tapi Nadeo sudah resmi ke Persija. Cahya Supriyadi pun sepertinya bertahan di PSIM. Dan ada lagi yang baru, yaitu kiper tim papan tengah yang pernah bermain di timnas U23. Kalau menurut gue sih kipernya Persija yang kemarin bermain sangat bagus pas di akhir musim lalu, dimana dia melawan Borneo dan melawan Persib bermain sangat bagus sehingga timnya bisa terhindar dari kekalahan dan akhirnya berakhir 0-0. Lalu di bek kiri, nah ini yang menarik, mulai ada kode lagi, kodenya S. Apakah seorang pemain bek kiri yang musim lalu bermain di Persija dan tidak terpakai di Persija karena kalah saing dengan Donitri, dan sekarang pun Persija sudah mendatangkan lagi Arhan Pratama, di mana posisi Arhan itu sama saja di bek kiri. Otomatis Saint Patinama harus kayaknya tersingkir dari skuad Persija. Apakah dia akan digoda untuk membelot ke Persib Bandung? Ya, itu salah satu nama bek kiri yang saat ini masih menjadi tanda tanya, namun itu sektor yang sangat dibutuhkan karena sampai saat ini bek kiri Persib baru hanya diisi oleh Eliano Reinders, yang sebenarnya Eliano Reinders pun lebih ke all around player, di mana dia bisa di bek kiri, bek kanan, gelandang tengah, sayap kiri, sayap kanan, simpen dimanapun Eliano masih bisa, kecuali di kiper kali.
Dan selain itu di posisi di lini depan, sepertinya kalau menurut gue di lini depan itu lokal, tapi kayaknya lokal yang rasa asing karena masih menunggu naturalisasi dari Ciro Alves. Ciro Alves akan dijadikan striker ketiga dari Persib Bandung. Menarik sih ini, Persib Bandung benar-benar semua lininya akan diisi pemain-pemain berkualitas karena demi menghadapi Liga Indonesia, terutama ACL di mana lawan-lawannya kita tahu terutama dari Asia Tenggara pun CDT, Bangkok United. Belum lagi dari Jepang ya, tim Jepang pasti semuanya udah levelnya di atas tim-tim Asia Tenggara. Tim Arab Saudi pun bagaimanakah, apakah Persib bisa melangkah jauh, bisa ke minimal perempat final aja sudah sangat-sangat bagus sebenarnya. Apalagi bisa ke semifinal atau bahkan final, itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Dan satu lagi berita yang cukup menggembirakan yaitu tadi pagi resmi akhirnya Persib sudah keluar dari ban FIFA. Yang sebelumnya Persib terkena ban FIFA dikarenakan kasus Daisuke Sato, di mana waktu itu ada penambahan pemain asing dan akhirnya Daisuke Sato tersingkir dari tim Persib, dan namun masih ada permasalahan yang menyangkut di sana mungkin, dan akhirnya sudah selesai dan resmi tadi pagi ban FIFA sudah dicabut dari Persib Bandung. Akhirnya Persib sudah bisa lagi untuk mendaftarkan pemain, mentransfer pemain dan mendaftarkan pemain untuk musim depan. Ya, begitu saja sedikit update dari Persib Bandung. Kita akan berjumpa lagi apabila ada 1, 2, 3 update lagi, dan apabila kalian mau update tentang sepak bola yang lain boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like. Oke, thank you. See you and I see you. Bye.